Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai token-token metaverse ya, seperti biasa, Raca, Mana, Sandbox dan kawan-kawannya ya, seperti nanti ya sesuai dengan di judul ya. Jadi kita akan update spesifiknya lebih fokus terhadap teknikalnya ya, karena seperti yang kita lihat dengan BTC mulai dengan kondisi yang tidak BT seperti sekarang mulai pada rally. Tinggal kita lihat secara TL lebih bagus mana. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai token-token metaverse ya. Jadi apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah Decentraland atau Mana, Sandbox, lalu ada Real, ada Radio Kaka, X Infinity dan Alice ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat rata-rata koin metaverse ini cukup baik ya secara gains-nya. Dalam 7 hari terakhir ada yang 15%, 21%, bahkan Theta sampai 46%. Dan kita bisa lihat overall sedikit metaverse ini sedikit berbeda. Karena bisa dibilang sedang nge-hype nih. Nah, tetapi kita akan coba bandingkan dari beberapa koin yang sudah kita pernah bahas, atau lebih tepatnya beberapa token yang sudah kita bahas, performanya seperti apa, dan mana yang secara teknikal lebih oke ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke charts-nya. Oke, dan sekarang kita pertama akan masuk ke Decentraland dengan tokennya yaitu Mana. Kita bisa lihat dia sekarang sudah di atas MA50 di daily ya. Dan awalnya gue pikir dia akan bikin cup and handle, terreject 250 dan membuat si handle-nya di sini baru nembus. Ternyata enggak ya, langsung saja dia recovery dan nembus lagi MA50 gitu. Nah, kalau buat yang nanya, Bang, beli di mana? Sebenarnya cukup simple ya. Dan gua rasa kalau lu sudah ngikutin DCWT gua dari sebelum-sebelumnya, pasti tahu kurang lebih di mana, yaitu di MA50 pada sekarang ya. Jadi buat kalian yang sudah ngikutin pasti kemungkinan besar udah pasang buy limit di sini dan udah kena nih ya. Berarti di daerah sekitar 3,68 dolar sekarang sedang profit gitu. Tetapi bagi kalian yang ketinggalan, ya nggak apa-apa, sama aja. Kalian bisa pasang buy limit di MA50. Nah, kalau buat yang bertanya, bro, bisa nggak di time frame lebih kecil? Well, technically bisa sih di H4. Kalian bisa aja pasang buy limit di MA200. Tapi menurut gua sih ya mending udahlah tunggu aja di daily gitu. Karena menurut gua ada kemungkinan dia bisa ambil nafas dulu ke sini gitu ya. Karena kenapa? Bollinger Band di sini. Bollinger Band-nya sudah dekat. Nah, jadi untuk Mana sendiri, awalnya gue pikir Mana ini ada kemungkinan dia bisa blow off top di sini ya. Karena kebayang nggak sih hanya dalam 3 hari saja dia ngepump dengan luar biasa tinggi di sini. Ya, ini sampai tertingginya itu 500% hanya dalam 3 hari. Awalnya gue takut Mana ini ada kemungkinan blow off top dan bisa basically drop lagi ke daerah sini. Tetapi selama 2 bulan terakhir, bahkan dengan crash Bitcoin beberapa kali, Mana membuktikan bahwa sepertinya ini adalah price range baru dari Decentraland gitu ya, and that's good. Artinya apa? Artinya aset ini siap untuk masuk ke dalam satu price range baru yang otomatis ya untuk nge-pump ya bisa aja gitu ya, bisa lanjut ke atas gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih untuk Decentraland seperti itu gitu ya, dan mungkin kurang lebih akan versi lebih ya bisa dibilang ini tuh versi lebih ekstrimnya di sini nih. Biasanya satu aset kan naik pelan-pelan, terus dia dapat satu price range baru. Nah, di sini dia naik dengan terlalu cepat, gitu ya. Bisa gue bilang terlalu cepat lah. Tetapi, ya pada faktanya kadang-kadang market bisa berkata lain, gitu ya. Ternyata menurut mereka ini price range yang oke, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Mana seperti itu, dan kalau gue pribadi sih untuk Mana ini adalah salah satu aset atau lebih tepatnya token metaverse yang masuknya ke blue chip menurut gua. Karena kenapa? Salah satu backup terbesar dari Mana ini adalah Grayscale. Dan buat kalian yang nggak tahu Grayscale, itu adalah salah satu kustodian kripto terbesar di dunia. Bahkan lembaga atau perorangan gitu ya, perorangan dan lembaga terbesar yang memegang Bitcoin di seluruh dunia adalah ya ini, Grayscale gitu. Jadi ya backupnya luar biasa menurut gua ya, dan mungkin itu salah satu juga alasannya kenapa Decentraland atau Mana ini cukup kuat untuk bertahan di atas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Mana. Oke, dan selanjutnya Sandbox, di mana kita bisa lihat Sandbox ini kemarin nyaris kena MA50 di daily, tetapi sayangnya enggak ya. Jadi gue pribadi udah nunggu-nunggu ternyata nggak dapet. Tapi nggak apa, nggak apa. Kalau gue pribadi sih ya sudah tunggu pantulan di MA20 di daily gitu. Karena sekarang kalau kita lihat dia sedikit tertahan dengan previous all time high dia atau previous high dia lah lebih tepatnya ya di daerah sini. Jadi
Kurang lebih kalau untuk sandbox sih quite simple ya, tunggu saja buy limit di EMA 20, bagi kalian yang lebih agresif bisa saja di kalau di 20 jujurnya di sini gua ngerasa terlalu early ya, mungkin boleh aja kalian tunggu di 50 atau kalau lebih konservatifnya bisa di 200 gitu. Nah, kalau untuk sandbox ini bisa dibilang ini adalah salah satu lagi blue chip di Metaverse Tokens ya. Di mana sandbox ini secara partnership-nya sudah luar biasa sekali. Bahkan dia sudah ada partnership dengan Adidas dan bahkan setahu gua Steve Curry sudah mengeluarkan NFT sepatu Adidasnya dia di si sandbox gitu. Jadi ya masuknya ke blue chip. Dan kalau kita ngomong secara resiko, sandbox dan mana adalah salah satu yang mungkin secara resiko nggak terlalu besar dibandingkan dengan koin-koin metaverse lain gitu, karena sekarang jujur semakin banyak koin-koin yang mulai masuk ke dalam metaverse gitu ranahnya. Tetapi jujurnya menurut gua akan banyak juga project-project yang dalam tanda kutip metaverse akan gagal. Karena kenapa? Ya ujung-ujungnya banyak juga project-project yang jadi kesannya asal aja, yang penting dikait-kaitin ke metaverse. Dan justru project-project yang emang dari awal metaverse itu mungkin aja bisa sedikit ketutup karena terlalu banyak yang berpikirnya wah semua metaverse. Tetapi at the end of the day, ujung-ujung yang punya fundamental kuat yang benar-benar dari awal emang tujuan mereka membuat metaverse yang menurut gua akan berhasil. Jadi kalau menurut gua sih dua ini, Mana dan Sandbox adalah blue chips bagi kalian yang ingin tertarik untuk masuk ke dalam dunia metaverse atau invest dalam dunia metaverse, bolehlah punya dua ini. Gitu. Ini the safest bet lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox dan overall dia bisa dibilang bahkan sedikit lebih tahan banting dibandingkan dengan Mana waktu kemarin turun ya. Kalau Mana itu sempat ke MA50 dan tembus, kalau Sandbox bahkan nggak sampai tembus, cuma retest kali di sini, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Oke, dan selanjutnya kita lihat ada Really, di mana kita bisa lihat Really ini secara teknikal analisis sekarang sedikit membingungkan. Karena kenapa? Ternyata strukturnya mulai tertembus, walaupun technically speaking masih ada sih satu support yang terus menahan ya, yang dari bisa dibilang cukup dari awal, yaitu di daerah $14. Jadi kemarin yang pertama adalah di sini supportnya di daerah $21 dan ternyata tertembus di sini ya, tertembus di sini, tetapi dia terpantul di daerah 17. Jadi pertama 21 ketembus, lalu dia terpantul di 17. Di 17 lalu dia mendapatkan berita di sini yaitu dia akan listing di FTX dan malah terjadi buying the rumor and selling the news. Dia lanjut lagi turun. Pertama, dia mulai sedikit tertahan oleh di sini yaitu di daerah 17. Tetapi lalu kita bisa lihat dia ternyata kapitulasi lagi ya, dia turun lagi. Dia turun dan nyaris meretest $14 gitu di sini. Tapi kemarin sepertinya menemukan momentum dan kembali lagi naik dan retest lagi $17. Ya, jadi ini dia yang gue bilang salah satu resikonya dari kita invest di aset yang masih baru gitu ya, masih baru listing. Kenapa beresiko? Karena pertama, secara charting pendek ya. Charting pendek, data pendek, maka trader banyak yang akan sedikit lebih bingung gitu. Ini supportnya di mana yang kuat. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita charting di 4 hourly chart. Di mana kalian tahu, gue rata-rata lebih suka charting antara di daily atau di weekly gitu. Di 4 hourly itu cenderung lebih sedikit gitu. Nah, tetapi karena datanya baru sedikit, ya sudah, ini yang baru kita bisa charting secara data yang cukup, yaitu di 4 hourly. Di daily-nya ya nggak terlalu lengkap datanya. Jadi untuk sekarang yang kita bisa lihat adalah salah satu yang penting untuk really bisa lanjut lagi ke atas adalah menjadikan $17 sebagai support lagi. Itu karena sebelumnya not bad di sini ya. Dia sudah menjadi support sebanyak 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kali menjadi support dan ternyata tembus kali di sini ya. Dan andaikan dia bisa mulai berubah lagi menjadi support di sini ya, sekarang kan sedikit seperti resisten di sini nih ya. Tadi jam berapa nih? Pukul 20 ya. Tadi itu sempat nembus tetapi kembali lagi ke reject gitu. Jadi dalam beberapa jam ke depan atau mungkin lebih bagusnya dalam beberapa hari ke depan yang perlu kita tunggu adalah apakah really bisa mengubah $17 yang tadinya support lalu berubah menjadi resisten, ya basically berubah lagi menjadi support gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk really dan overall buat kalau gue pribadi secara fundamentalnya menarik ya, sangat menarik. Karena backupnya salah satunya Alameda Research, lalu Three Arrow Capitals, dan selain dari itu juga dia adalah satu metaverse yang secara grafik realistik gitu ya, menurut gue itu menjadi salah satu daya pikatnya. Karena banyak yang beberapa komplain gitu, bukan komplain, lebih tepatnya banyak yang ngerasa kayak aduh kok metaverse kayak kartun ya,
gue nggak terlalu tertarik gitu. Nah, tetapi setelah ngelihat yang Really, banyak yang, wah, kalau gini gue pengen nih main. Nah, jadi itu mungkin salah satu poin kuat dari Really gitu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Axie Infinity. Dan bisa dibilang Axie Infinity adalah salah satu lagi blue chip dari dunia metaverse. Walaupun sebenarnya gini loh, awalnya Axie ini sebenarnya bukan lebih ke metaverse. Kalau gue lihat lebih ke play to earn. Tetapi sekarang dia ada satu komponen yang akan masuk ke dalam dunia metaverse si Axie ini gitu. Jadi akhirnya dia masuk juga ke kategori metaverse. Dan kalau kita lihat dia secara ranking, dia ada di ranking kedua setelah Mana gitu. Dimana market cap-nya ya bedanya 500 miliaran ya. Dan overall Axie not that bad sebenarnya kalau kita lihat, not that bad. Minimal nggak sampai kayak Radio Caca ya gitu ya, nggak drop sampai separah itu. Dimana kalau Axie ini dia drawdown-nya itu sampai dari all time high ya, sampai ke paling bawah itu 40%-an ya. Dibilang kecil sih enggak tetap ya, karena ya baik lagi apa namanya, token-token dengan market cap yang jauh dengan BTC dan ETH ya otomatis pasti lebih akan volatile. Itu sesuatu yang pastilah terjadi. Itu makanya untuk kalian investasi dalam aset-aset yang secara market cap belum terlalu besar, ya harus siap-siap dengan volatilitas yang lebih besar dibandingkan dengan BTC gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat si X ini minimal ya, minimal dia sudah tembus MA20 di daily, which is good ya, karena seperti kita tahu MA20 ini biasanya menjadi si tukang pukul apabila dia sudah downtrend. Nah, dia udah mulai tembus ke sini. Walaupun secara momentum nggak terlalu kuat ya, jadi dia nggak mendekati ke 50. Tetapi not bad. Jadi PR untuk Axie Infinity sebenarnya adalah dia harus menembus MA50. Tapi ya nggak mungkin hari ini juga langsung sih, karena kalau kita lihat Bollinger Band-nya sekarang mengecil. Artinya apa? Berarti volume berkurang. Sesuai dengan di sini ya, volume nurun. Artinya transaksi nggak terlalu terjadi banyak untuk pair Axie Infinity dengan USD. Ya. Nah, jadi mungkin ya butuh beberapa hari konsolidasi dan andaikan terpantau lagi oleh MA20 dan naik, kalau bisa dia retest MA50. Gitu. Nah, itu yang penting untuk si Axie. Jadi yang pertama mungkin bertahan dulu di atas MA20, jangan sampai tembus dulu. Yang kedua adalah dia bisa harus menaklukkan MA50 di daily, yang warna biru di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk X Infinity. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai Alice. Ya, Alice ini sebenarnya game yang cukup unik karena kalau gue lihat ini sangat mirip seperti dulu Farmville ya di zaman 2009-2010-an. Dimana itu adalah game Facebook yang cukup unik dan cukup populer gitu. Nah, dimana itu membuat gue sedikit nostalgic ya saat gue ngebahas mengenai si Alice ini. Tetapi kalau secara TA-nya, Alice ini cukup sideways ya, cukup lama sideways-nya. Basically sejak Agustus, dia di price range yang kurang lebih sama terus di daerah sini terus ya. Dia cenderung membuat pola yang nggak higher low terus aja gitu di daerah sini. Jadi ya untuk Alice sebenarnya yang paling penting adalah breakout. Gitu ya. Dia belum ada significant breakout. Ya, dari awal dia di daerah sini terus. Dan bahkan dia belum coba untuk retest juga week pertama dia nih yang sampai tertingginya itu di daerah $60 ya. Pas banget malah nih di daerah $60 ya. Nah, jadi untuk Alice sih sebenarnya quite simple ya. Dia sepertinya kekurangan volume. Kalau kita lihat sekilas ya, dia kekurangan volume. Terus di daerah sini aja. Jadi yang pertama, PR pertamanya adalah dia harus breakout dulu nembus MA50. Tuh, kalau secara momentum sih lebih oke bahkan dibandingkan dengan Raca ya kalau secara momentum. Ya dimana di sini ya dia cenderung apa ya setelah dia nembus 20 langsung kayak kehilangan momentum dan cenderung ya mulai terus turun lagi gitu. Nah, kalau Alice dia lebih ada perlawanan lah gitu kesannya. Tetapi ya baik lagi karena Bollinger Band-nya di sini sudah dekat di atas ya sudah berarti dia mulai sedikit kehabisan juga volume di sini ya dalam beberapa hari terakhir. Jadi mungkin ya akan seperti ini. Dia konsolidasi dulu, nemuin dulu kekuatan dan pelan-pelan nembus MA50 saat Bollinger Band-nya mulai membesar. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lihat untuk Alice. Dan tentunya ya tinggal kita beli di pantulan di MA50-nya kalau secara teknikalnya ya. Jadi kurang lebih untuk Alice seperti itu. Nah, kalau secara fundamentalnya buat kalian yang belum nonton, bisa lihat review gue mengenai Alice. Kalau menurut gue pribadi, secara gamenya quite simple dan quite interesting sebenarnya ya. Apalagi buat kalian mungkin yang suka main Farmville ya. Atau mungkin suka juga Sims gitu ya, SimCity. Yang mungkin akan cukup tertarik dengan game Alice ini. Tapi ya bisa dibilang, apakah gamenya niche market? Enggak juga sih ya. Menurut gue cukup banyak orang yang suka seperti ini. Bahkan kalau mau ngomong dibandingkan dengan
Raca menurut gua secara gameplaynya sendiri akan lebih menarik Alice gitu for now ya. Tapi ya mungkin Alice kenapa nggak melakukan movement seperti Raca ya karena nggak ada embel-embel Mamah Elon gitu ya. Di Alice ya sudah aja gitu loh, gamenya ini lu mau main-main nggak gitu kesannya. Jadi ya baik lagi gitu. Selama kalian suka dengan gamenya dan menurut kalian gamenya ini akan banyak yang main, ya kalian boleh pertimbangkan untuk invest. Jadi simpelnya seperti itu. Game-game metaverse menurut gue yang paling penting adalah itu, adopsinya. Berapa banyak orang yang akan tertarik untuk main gitu. Kalau lu merasa gamenya jelek, gamenya nggak menarik gitu ya menurut gue jangan invest gitu. Karena kenapa? Ujung-ujungnya kalau nggak ada yang main, tokennya itu sendiri ya demand-nya akan turun gitu loh. Tapi kalau banyak yang main, berarti kan banyak tuh demand untuk tokennya. Sama seperti Axie. Axie itu sampai ada sampai ada scholarship-nya gitu, di mana banyak orang-orang di Filipina yang sekarang hidup dengan kesannya tuh mereka jadi ngemainin akun gitu loh. Ya bukan ngemainin akun lah. Mungkin lebih tepatnya tuh kayak mereka nge-breed si monsternya Axie ini gitu loh. Jadi ya, artinya apa? Banyak demand untuk orang main gitu, banyak yang suka dengan gamenya. Jadi kalau sampai kita invest dalam satu project metaverse, tapi menurut kita gamenya busuk gitu ya itu nggak akan kemana-mana ya. Jadi intinya untuk sekali lagi untuk metaverse adalah itu, gamenya menarik atau enggak. Oke, dan selanjutnya kita ada Raca atau Radio Kakak ya. Nah, buat lebih gampang gue sebutnya Raca aja ya. Jadi Raca ini adalah satu token metaverse yang gue sudah bahas dan yang secara drawdown paling parah ya. Dia drawdown itu sampai 80% di sini ya. Bahkan 81% gitu. Dan sekarang dia sempat rally kemarin ya. Jadi sekarang tepatnya dia lagi drawdown 65%. Nah, kenapa Raca drawdown-nya parah? Gitu. Kalau menurut gue sesuai dengan yang gue bahas di video review gue, buat kalian yang belum nonton, boleh cek ada di YouTube channel gue di playlist Crypto Review. Di mana gue bahas Raca ini secara fundamentally gitu. Banyak orang yang salah invest di Raca ini karena apa? Karena berpikir bahwa bro, ini tuh di backup oleh mamanya Elon. Gak mungkin harganya hancur. Ada juga yang ngomong, bro, ini udah diserestui oleh CZ. Karena pernah ada tuh mamanya si Elon dengan CZ satu Zoom bareng. Gini loh, coba gue yakin 80% dari orang-orang yang bilang seperti itu bahkan nggak nonton si Zoom-nya itu sendiri. Karena gue nonton, yang dikatakan oleh CZ di dalam Zoom itu bukan spesifik, wah Raca ini akan boom. Enggak, dia tuh ngomong metaverse secara in general gitu. Nah, kebetulan Radio Caca ini dirilis di Binance. Ya sudah, jadi ada mamanya si Elon di situ. Tapi CZ tuh bukannya memuji-muji, mendewa-dewakan Raca gitu di situ. Dia hanya mengatakan metaverse secara in general gitu. Jadi ya baik lagi gitu. Banyak orang yang salah salah taktik lah gitu, kesannya berpikir bahwa oh ini di backup oleh mamanya Elon maka harganya nggak akan hancur. Ironisnya malah dari semua yang gue bahas ini yang drawdownnya paling rendah. Bukan paling rendah, malah kebalikannya yang paling tinggi ya, minusnya sampai 81% gitu. Bahkan real aja itu sekitar 44%, padahal dia launch waktu lagi BTC hancur-hancuran gitu ya. Jadi ya baik lagi, Raca menurut gue waktu gue bahas dan ya sekarang gitu ya, itu waktu itu terlalu overhype lah, itu terlalu overhype. Gue bahas waktu itu di sini dan gue ngomong untuk jangan beli dulu, karena kenapa? Ini resisten. Wah, dan ya seperti yang kalian tahu seperti biasa ya, karena mentalitas dari dulu para investor Raca ini cukup banyak yang mentalitasnya seperti bermain micin gitu ya, bahkan mereka nggak lihat chart seringnya. Mereka bilang malah, wah bilang aja bro lu iri katanya, lu nggak dapat bawah, sekarang nih waktunya beli, kalau nggak lu akan ketinggalan jadi sultan. Ya itu kata-katanya udah khas tuh, kalau lu nggak beli sekarang lu akan ketinggalan jadi sultan. Ujung-ujungnya bukannya sultan malah bangkrut gitu ya. Ya sebenarnya gini loh, sama lu beli di support nggak akan lebih parah dibanding lu dibanding lu paksain beli di resisten gitu. Bayang kalau lu beli di sini lah misalnya ya, ini lagi waktu di mantul di 20. Jelek-jeleknya, lu sekarang posisi minusnya itu lagi minus sekitar 47%. Nah, kebayang kalau waktu itu di sini, ini waktu gue lagi bahas, nih lagi parah-parahnya lagi naik, dan lu paksain beli. Lu di sini, posisi minus lu tuh sekarang ada di 55%, bahkan sempat paling bawahnya itu sampai di 75%. Jadi sejelek-jeleknya lu beli di support, drawdown lu akan lebih baik dibandingkan lu pastain beli di resisten. Gitu, ya. Jadi, ya baik lagi, budayakanlah beli di support, dan mungkin lebih penting lagi, budayakanlah cari fundamentalnya dulu gitu. Jangan karena pom-pom saja
gitu loh. Ya bisa dibilang itu maksudnya ke pom-pom gitu. Karena orang banyak yang invest itu bukan karena tertarik dengan gamenya bahkan. Banyak yang invest di Radio Caca karena mamanya Elon gitu. Padahal kalau kita mau ngomong, mamanya Elon secara kompetensi, dia nggak punya background sama sekali dalam dunia cryptocurrency. Nggak punya background dalam software engineering, nggak punya background dalam computer science, bukan mathematician, bukan physician. Jadi ya ya basically orang-orang beli the hype gitu. Nah, jangan sampai beli hype gitu. Lu pastikan lu beli kripto dengan apa ya? Dengan project yang buat lu excited gitu. Kalau nggak excited dengan projectnya, lu cuma berharap pokoknya pam. Ya ujung-ujungnya pas down, lu bingung gitu karena lu nggak tahu projectnya, ya. Jadi sekali lagi gue sarankan untuk orang cek dulu fundamentalnya, baru cek teknikalnya gitu. Gini loh, tapi jangan salah berpikir bahwa Raca ini menurut gue jelek. Enggak. Untuk sekarang menurut gue nggak terlalu menarik secara gamenya. Gitu. Tetapi seperti yang gue pernah bahas di review gue, dia ada mau kerjasama dengan Tencent. Gitu. Bahkan mau bikin juga dengan kalau nggak salah dengan Roblox ya. Di mana dia mau bikin satu metaverse dengan grafik seperti Final Fantasy katanya ya. Nah kalau gitu menarik menurut gue. Tetapi for now itu belum berjalan. Jadi ya balik lagi. Mungkin ke depannya bisa menarik. Tapi for now not really. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Raca. Dan kalau secara teknikalnya kita bisa lihat. Dia baru tembus MA20. Tetapi secara volume ya kurang. Dan cukup melemah lagi. Dan yang bikin gue concern terbesar dari si Raca ini adalah apa? Dia terus membuat lower high. Ya, constantly membuat lower high. Artinya apa? Ya, artinya secara momentum untuk reversal masih kecil. Gitu. Jadi yang penting adalah dia mulai membentuk pola apa? Higher high, higher low. Nah kalau dia mulai bisa terpantul di sini dan membuat higher high, nah itu mulai pertanda untuk Raca bisa reversal secara teknikal analisisnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Radio Caca. Jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat bahwa token-token metaverse walaupun sama-sama metaverse, pergerakannya berbeda-beda. Tergantung dengan ya fundamentalnya mereka masing-masing. Dan seberapa banyak adopsi terhadap game itu sendiri atau ya lebih tepatnya project itu sendiri gitu ya. Jadi ya tentunya pemilihan itu sangat penting. Makanya baik lagi sesuai dengan semua project gitu ya. Lu harus lihat dulu fundamentalnya baru teknikalnya. Jangan biarkan monkey brain lu menguasai trading lu. Karena kalau udah seperti itu biasanya ujungnya apa? Buy high, sell low. And that's bad. Karena kenapa ya? Pasti minus ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update gua mengenai token-token metaverse. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT kita atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana ada playlist DCWT. Dan juga mungkin buat kalian yang mungkin belum tahu cara baca candle, cara baca chart dan lain-lain, bisa juga masuk ke di sini tutorials with Toshi ya. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit, bisa klik di bawah di mana ada referral gua. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita supaya bisa ngobrol lebih santai mengenai dunia cryptocurrencies ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon and see you on next video.